sebelum ke inverse, Ibu mau ngejelasin dulu tentang determinan. Karena nanti di inverse ada determinan. Nah, untuk determinan sama inverse itu sendiri ada dua. Ada ordo 2x2 dan ordo 3x3 gitu. Nah, tapi yang Ibu jelasin sekarang hanya ordo 2x2 dulu. Kita mulai ya. Jadi determinan matriks itu hanya ada pada matriks yang bentuknya matriks persegi atau yang ordonya baris dan kolomnya sama gitu. Nah, terus buat lambang ya, determinan A itu bisa kalian lihat di sini ada kayak tanda lurus gini, kayak apa, nilai mutlak. Jadi tanda lurus A, tanda lurus. Jadi kalau misalkan di dalamnya A berarti determinan A. Kalau misalkan matriksnya matriks B berarti yang di dalamnya B gitu. Atau juga bisa ditulis det A yang artinya determinan A gitu. Nah, terus cara menghitung determinannya kayak gimana? Nah, kalau misalkan di sini misalnya ada matriks A yang isi elemen-elemennya A, B, C, dan D. Maka untuk mencari determinan A, rumusnya adalah kalau misalkan di sini kan A, B, C, D, maka rumus untuk mencari determinannya adalah A kali D dikurangi B kali C. Jadi diagonal dikurangi diagonal, perkalian diagonalnya dikurangi perkalian diagonal. Diagonal yang ke kanan kemudian dikurangi diagonal yang ke kiri. Berarti A kali D dikurangi B kali C. Nah, selanjutnya ada inverse. Nah, bisa kalian lihat di sini lambang inverse itu dibacanya ini A pangkat negatif 1, tapi dibacanya A inverse gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin A. Nah, adjoin itu apa sih? Nah, kalau yang determinan itu kan tadi kita udah bahas kan, kalau determinan itu kalau misalkan ada sebuah matriks, terus kan di sini misalkan ada A, B, C, D, maka determinannya A kali D dikurangi B kali C. Ini tergantung elemen yang ada di dalam matriks tersebut. Nah, kalau bentuknya tetap aja kan ordo 2x2, berarti ada 2 baris dan 2 kolom. Nah, buat yang adjoin, sebenarnya adjoin itu kita tinggal tukerin tempat antara A sama D. Jadi di sini adjoin A itu sama dengan D, negatif B, negatif C, sama A. Dimana kita tinggal tukerin A sama D. Jadi D menempati tempat A dan A menempati tempat D yang asalnya A, B, C, D. Sedangkan yang B sama C nggak ditukar, tapi jadi negatif atau jadi kebalikannya. Kalau dia positif berarti jadi negatif, kalau negatif dia jadi positif gitu. Jadilah adjoinnya itu D, min B, min C, sama A gitu. Nah, sekarang kita ke contoh inverse matrix. Tadi kan sebenarnya yang determinan harusnya ada contohnya, tapi masukin aja ke sini karena di inverse juga ada determinan. Nah, misalkan di sini ada matriks B, isi elemennya 4, 5, 5, 6. Kemudian kita mau menentukan inverse dari matriks B atau B inverse. Nah, berarti kalau dari rumusnya kan untuk inverse itu 1 per determinan dikali dengan adjoin. Nah, sedangkan di sini kan matriksnya B. Kalau tadi kan rumusnya pakai yang A. Sama aja ya, cuma beda hurufnya doang. Nah, berarti sekarang kita mau menentukan determinan B-nya dulu. Determinan itu tadi kan AD dikurangi BC atau A kali D dikurangi B kali C. Berarti yang di sini 4 kali 6, 4 kali 6 24 dikurangi 5 kali 5 25 sama dengan 24 dikurangi 25 hasilnya negatif 1. Nah, kenapa Ibu nyari satu-satu dulu, jadi biar nanti tinggal kita masukin aja ke dalam rumusnya. Terus di sini ada adjoin B. Adjoin B itu berarti dari matriks B ini kita tukar, berarti yang ini A sama D-nya yang ditukar, berarti 6 jadi di A, 6 di atas, 4 di bawah. Terus 5 sama 5 yang ini jadi negatif 5. Ingat ya, jadi kebalikannya. Nah, kalau misalkan dia di matriks biasanya negatif, berarti di adjoinnya yang bagian
B sama C-nya jadinya positif atau kebalikannya gitu. Nah, kalau kita udah dapetin determinan sama adjoinnya, berarti kita sekarang tinggal masukin ke dalam rumusnya. Berarti B inverse sama dengan 1 per determinan B-nya negatif 1. 1 per negatif 1 dikali dengan adjoin B. 6, negatif 5, negatif 5, 4. Nah, jadilah 1 per negatif 1 dikalikan dengan adjoin B, yaitu 6, negatif 5, negatif 5, dan 4. Nah, udah sampai sini kita tinggal kaliin pakai perkalian skalar dengan matriks. Ini kan skalar. Yang ini matriks. Berarti kita tinggal kaliin perkalian 1 per negatif 1 dikali dengan adjoin B. Gitu. Ini boleh langsung 1 per negatif 1 itu kan negatif 1. Berarti kita boleh langsung kaliin skalar ini atau negatif 1 dikaliin sama elemen yang ada di adjoin B. Negatif 1 kali 6. Negatif 6. Negatif 1 kali negatif 5. 5. Negatif 1 kali negatif 5. 5. Negatif 1 kali 4. Negatif 4. Jadilah B inverse-nya adalah negatif 6, 5, 5, dan negatif 4. Sampai sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.